Ya, Assalamualaikum teman-teman, kembali di channel kami. Di sini kami akan podcast dan datang apa bintang tamu yang seru lagi. Kita kedatangan alumni dari angkatan 2021 dan kebetulan beliau merupakan aslab dari lab komputasi di geofisika. Nanti kita bakalan cari tahu nih komputasi di bidang geofisika itu ngapain aja sih selain metode-metode yang ada. Mungkin kita bakal kulik-kulik lebih lanjut komputasi geofisika ini dan perannya ini bakal gimana sih di bidang geofisika. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu, mungkin silakan Billy atau Vincent dari kita ada pertanyaan. Boleh Mas, aku ada pertanyaan pertama nih tentang perjalanan Mas dari saat menjadi mahasiswa di Teknik Geofisika dan setelah lulus dari Teknik Geofisika nih bedanya apa Mas dari apa saat jadi mahasiswa sama lulus Mas? Oke, mungkin perbedaan signifikan ya ketika lulus antara eh, ketika aku jadi mahasiswa sama ketika aku lulus. Jadi eh, yang benar-benar kerasa ketika kita udah lulus di sini adalah mungkin adalah kalian bakal nentuin arah karir kalian tuh kemana sih gitu kayak. Di situ mungkin kalian bakal ngerasa kayak gambling gitu kayak setelah lulus ini kita bakal menekuni di mana sih gitu. Walaupun eh, ketika lulus ini kalian pasti ya ada lah pakai kayak perasaan realistis. Ujung-ujungnya ketika kerja ini kan untuk mencari uang gitu. Jadi eh, kalau misalkan dari aku sendiri, prinsip aku sendiri, ketika lulus yaitu manfaat ketika kita menemukan suatu peluang itu termasuk passion kita atau enggak, ambil karena siapa tahu peluang tersebut bisa menjadi satu kunci kita untuk menuju karir-karir selanjutnya gitu. Karena jujur sendiri, kalau misalkan dari aku sendiri, karirku sekarang itu switch benar-benar switch karir dari yang awalnya aku menekuni di bidang geofisika, di komputasi, di coding, sekarang aku lebih ke bidang kimia gitu. Jadi untuk saat ini aku bekerja di suatu perusahaan internasional itu ada di bidang analisis oil analisis. Jadi di sini aku benar-benar switch ke bidang kimia gitu. Karena dari aku sendiri berpikir selama ada peluang, kenapa nggak kita ambil aja gitu. Karena walaupun beda, at least itu bisa menjadi nilai plus bagi kita. Karena nggak cuma kita jago di bidang geofisika, tapi kita punya value lain di bidang lainnya gitu. Kurang lebih begitu. Kalau dari aku. Pertanyaan ini Mas, apa aku ada pertanyaan lanjutan itu kan apa Masnya kan tadi komputasi gitu kan yang Ya, ditekenin gitu. Nah, di perusahaan ini sejauh apa yang pelajaran dari teknik geofisikanya itu yang kepake sekarang gitu. Kan apa tadi kalau katanya dari beda jauh gitu. oke, kalau dari teknik geofisikanya yang kepakai jujur nggak ada. Bahkan ya emang nggak ada sih. Karena eh, di bidangku kerja sekarang ini benar-benar pure kerja di bidang kimia gitu. Jadi analisis kimia gitu. Ya. Bagi karena kerjaanku ini kan menganalisis sampel oil ya, minyak. Jadi di sini aku kerja itu fokus untuk kayak ngecekin oil kontaminannya, terus kayak kandungan-kandungan di oil itu ada apa aja kayak gitu. Nah bedanya di geofisika ini, kalau misalkan oil di geofisika kan kita lebih eksplorasi ya, kita lebih ke mencari si resource-nya, kita lebih nyari resource di oilnya. Tapi kalau di bidang kerjaku sekarang itu lebih fokus ke analisis kandungan di oilnya gitu. Oilnya itu dia ada apa aja gitu. Nah untuk bidang yang aku tekuni sendiri kan itu sebelumnya di geofisika ini kan ada komputasi ya. Kalau menurutku sendiri, kenapa komputasi ini di bidang kimia sekarang itu aku kepake apa enggak? Mungkin kepake. Itu jujur kepake. Kenapa? Karena di kimia sekarang yang aku eh, untuk analisis kimia ini itu butuh mungkin ada sedikit ya statistik. Nah, statistik ini kalau dari aku sendiri itu aku ngasih sedikit inovasi ke kantorku, itu aku bikin program. Jadi program ini bisa dipakai untuk kalibrasi instrumen. Nah, jadi untuk mempermudah standarisasi dan kalibrasi ini, aku uh, buat suatu program lah. Nah, ini untuk mempermudah kalau misalkan ketika aku melakukan kalibrasi dan sebagainya kayak gitu. Jadi komputasi geofisika ini benar-benar apa ya? Bukan komputasi geofisika sebenarnya, komputasinya gitu. Komputasi ini benar-benar general dan kepake banget menurutku gitu ya.
karena peluangnya banyak. Makanya kenapa aku sempat tertarik ke bidang komputasi gitu. Karena uh, change untuk aku pindah switch career ataupun kerja ini luas lah untuk di bidang komputasi ini. Tuh. Mau nanya dong Mas, izin nambahin juga. Sekiranya kan Boleh. dari komputasi ini kan ada kembangan metode lain ya Mas, yaitu machine learning ya Mas ya. Apakah di dunia kerja Mas ini machine learning ini metode yang cukup aplikatif kah, kepake kah, atau gimana Mas? Kepake atau enggak? Atau Oke. cuman hanya komputasi biasa, perhitungan numerik, just visualisasi, apa gimana Mas? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, jujur di tempatku yang aku bawa ini program belum sampai ke machine learning. Kenapa? Karena yang aku pakai ini program ya simple aja gitu. Bukan untuk yang komputasi yang kompleks gitu. Jadi untuk base-nya sendiri cukup ke ya numerik aja sih, statistikal kayak gitu-gitu aja. Belum sampai ke machine learning yang sampai nge-train data kayak gitu. Karena di sini kan kita ya emang di analisisku ini kan dia ngepredik ya, ngepredik eh, kandungan dan sebagainya. Tapi di sini untuk ngeprediknya sendiri kita belum sampai nge-train datanya karena untuk ngeprediknya sendiri kita fokus ke instrumen yang adanya gitu. Karena dari instrumennya sendiri itu udah punya programnya sendiri. Tapi di sini aku berinovasi sedikit untuk nyiptain program yang ngebantu untuk mempermudah uh, standarisasi si instrumennya, kurang lebih gitu. Oh ya Mas ya Mas. Sama mau nanya ini sih Mas, kita kalau di dunia kerja itu kan kata Mas kan cukup jauh ya Mas ya, perbandingannya apa yang kita pelajarin di kuliah sama di dunia kerja ya Mas ya. Itu sekiranya kita ada training dulu nggak sih Mas buat kita tuh aklimatisasi biar sekitar 2 minggu atau diajarin dulu 1 bulan gitu biar kita menyesuaikan atau emang langsung disuruh kerja apa gimana itu Mas? Oke, kalau dari pengalamanku sendiri yang pasti bakal di training. Kenapa? Karena apalagi kalau misalkan dari aku sendiri kan itu bukan bidangku ya. Kimia itu bukan bidangku. Gitu. Yang pasti bakal di training lah. Itu kalau di kantorku sendiri sih itu dia nggak ada kayak masa training kayak gitu-gitunya. Itu kayak ya sebisanya aja gitu. Tapi tetap dipantau sama atasan dan SPV-nya gitu. Itu mungkin sekitar semingguan lah itu. Itu masa training jatuhnya. Tuh. Dan kalau misalkan di aku sendiri itu tiap bulan pasti untuk aku yang hitungannya masih baru di kantor, baru beberapa bulan, mungkin 3 bulan lah kalau misalkan sekarang, eh, itu tiap bulan pasti bakal di training. Karena apa? Jadi sistem kerja di tempatku ini dia tiap orang tiap bulan itu bakal di rolling punya role yang beda-beda. Jadi bulan pertama dia bagian job desk analisis eh, di bagian apanya mungkin eh, misalkan yang pertama bulan pertama itu dianalisis di bidang spektronya gitu dia ngecek kontaminan daripada nilai Fe-nya atau nilai kandungan besi yang ada di oil kemudian di bulan kedua dia ke FTIR untuk ngecek kandungan oksidasi sulfur dan sebagainya dan mungkin yang sekarang yang aku pegang ini aku ngecekin nilai viskositasnya gitu ya viskositasnya itu dia stabil apa enggak gitu nah itu tiap bulannya itu pasti bakal di training dulu gitu kayak karena nggak mungkin kita langsung megang alat, kita nggak tahu analisis seperti apa, konsepnya seperti apa gitu. Itu pasti di training dulu. Dan ketika kita masuk kerja itu kosongan dan sebagainya, menurutku ya ketika buka bidangnya ya itu normal-normal aja, sah-sah aja. Kalau itu juga pasti bakal diajarin gitu. Karena ujung-ujungnya juga kan kita bakal ngasih impact ke perusahaan lah gitu. Apa sih yang kita kasih ke perusahaan ketika kita interview ya kita bawa. Baik Mas, makasih. Mungkin dari Billy apa ada pertanyaan atau masukan? Oke, Mas. Mungkin izin bertanya ya, Mas. Dalam pekerjaan komputasi yang Mas lakukan, mungkin ada tantangan tersendiri nggak ya? Mungkin dalam komunikasi dari hasil yang telah dikerjakan dari komputasi yang agak kompleks, supaya dapat dipahami oleh rekan-rekan atau klien sendiri seperti apa ya, Mas? Oke, mungkin kalau dari kendala ya gitu. Karena uh, aku hitungannya masih baru dan itu aku juga jadi istilahnya ngide lah untuk bikin program seperti itu di kantorku itu jatuhnya inovasi juga dari aku gitu kayak mungkin kendalanya pasti dari atasan masih agak trust issue kenapa dari program yang aku buat ini
belum diuji apakah bisa apa enggak. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri itu menguji, sempat iseng untuk ngecek lah kira-kira programku ini bisa dipakai apa enggak gitu. Kalau dari aku sendiri masih bisa, cuma dari atasanku mungkin belum melegalkan lah gitu untuk penggunaan program yang udah aku buat ini, karena istilahnya program yang aku buat ini kan unofficial dari perusahaan lah, istilahnya itu kayak inovasi dariku sendiri gitu. Aku inisiatif untuk membuat seperti itu karena untuk mempermudah aku kerja juga gitu. Cuma dari SOP-nya sendiri masih belum bisa digunakan sepenuhnya gitu. Jadi jujur kalau misalkan aku menggunakan program itu ya istilahnya, kalau misalkan dari program itu masih sebagai kayak cara curangnya lah gitu. Program itu gue jadiin cara curangnya, sebenarnya salah juga. Cuma ya menurutku nggak salah banget untuk efektivitas kerja, karena ujung-ujungnya juga hasilnya itu juga kan bakal kita kasih ke perusahaan gitu. Untuk memperbaiki kinerja perusahaan juga, untuk memperbaiki kinerja efektivitas kerjanya juga gitu. Jadi kendalanya mungkin di situ, masih belum dipercaya sepenuhnya program yang gue buat ini karena belum dilegalkan lah gitu. Oke, siap. Kalau untuk mungkin ada beberapa saran tidak ya untuk mahasiswa seperti kita yang ingin lebih skill-skill apa yang perlu diasah ataupun mungkin apa hal-hal yang perlu kami siapkan. Oke, kalau dari aku, jangan takut ngelihat coding, jangan takut ngelihat kode yang panjang, nggak usah mikir kalau misalkan itu hafalan, karena kalau menurutku sendiri, apalagi sekarang juga udah zaman AI ya, dan menurutku AI itu bukan musuh, AI itu bukan salah satu pengganti daripada manusia. AI itu, kalau misalkan menurutku itu adalah tools. Jadi ibaratnya AI itu adalah Copilot. Mungkin kalau misalkan kalian pakai laptop, itu di Windows ada yang namanya AI Copilot ya. Nah, kalau yang gue tangkap kenapa dinamain Copilot, karena ya pilotnya adalah kita sendiri gitu. Yang punya rancangan kita sendiri, AI itu adalah toolsnya gitu. Jadi uh, manfaatin aja itu AI, nggak apa-apa gitu. AI itu adalah tools gitu. Nggak perlu takut untuk nggak bisa ngoding seperti ini, nggak hafal sinteksnya dan sebagainya, karena ya itu proses juga. Karena kalau dari aku sendiri, jujur dari aku sendiri bukan basic yang awal-awal adalah punya di bidang komputasi. Aku bener-bener nol banget di bidang coding. Tapi dari coding ini aku ngeliat kayak peluang, karena di bidang komputasi ini peluangnya gede kan. Jadi nggak perlu takut lagi. Istilahnya berani mencoba. Tuh. Dikit-dikit juga pasti bisa kok. Nggak perlu langsung expert sampai bisa machine learning dan sebagainya gitu. Kayak basic-basic syntax yang mungkin di praktikum sebatas kayak di MATLAB CAC Clear All juga itu udah, ya menurutku udah lumayan juga kok. At least kalian udah tahu ini fungsinya seperti apa, itu fungsinya seperti apa gitu. Kayak nggak perlu kalian harus bisa coding di Python kayak gitu-gitu. Kayak kalian bikin program di Excel pun itu udah jatuhnya coding menurutku gitu. Ya, itu basic daripada coding gitu. Tuh, Hmm. oke. Mungkin ini Mas pertanyaan terakhir, mungkin ada nggak sih Mas patah dua kata untuk ngasih motivasi ke kita buat yang mau lulus ini Mas, mungkin buat nanti kita menghadapi dunia kerja kah, atau nanti buat kehidupan kita ke depannya, kira-kira ada sepatah dua kata motivasinya Mas? Gitu. Oke, kalau dari aku ya, dari motivasi mungkin uh, gak usah takut untuk mencoba hal baru, gak usah pesimis. Idealis itu emang bagus, tapi realistis itu harus. Apapun Wih, peluang yang ada di depan mata, ambil, jangan ditolak. Karena siapa tahu itu bisa jadi pembuka rezeki juga ke depannya. Gitu. wih, mantap, Nice, mantap, nice. mantap, Mantap. Mas, mantap. Terima kasih Mas Agung. Mungkin Ya. eh, tadi sedikit ilmu dari Mas Agung, mungkin perjalanan karirnya, motivasi, peran komputasi dalam geofisika juga, terus pengalaman-pengalaman dunia kerja, sangat seru banget, eh, ilmu yang sangat bermanfaat banget. Terus tentang motivasi juga tadi dikasih sama Mas Agung. Mungkin dari kita makasih banyak telah menyempatkan waktunya sebelumnya. Mungkin nanti insya Allah amalan dari Mas Agung, motivasi, advice dari Mas Agung bisa diterima baik dengan kita dan bisa kita lakuin buat ke depannya. Terima kasih Mas sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari podcast kami. Kalian tunggu bintang tamu selanjutnya. Kita akan share nanti di Instagram kita. Oke, see you, Oke. goodbye.
Thank Oke, you Mas See you Agung. next time. see you Yuk, next Terima time. kasih Mas. Thank you. Makasih Mas, mohon maaf ganggu ya Mas ya. santai santai.